Beberapa dari Anda sering melihat kenapa Zuma dan gerombolannya masih sering live. Mungkin ada yang berpikir bukankah mereka sudah dilaporkan. Tetapi kenapa masih aktif live? Menurut info yang saya terima sebenarnya mereka sedang memantau juga. Tetapi, bagaimana mengenai kelanjutan pelaporan tentang Umi Rifa, Nora Aritonang, dan Zuma? Untuk itu, kita perlu mendengarkan penjelasan dari Taufik atau Tuan Logika ini. Karena menurut info yang ada, terdapat beberapa nama yang terseret dalam kasus penistaan yang dilakukan Zuma dan gerombolannya. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan Anda subscribe agar Anda dengan mudah mendapatkan video-video terbaru kami. Oke, sekarang, mari kita simak penjelasan video dari Taufik atau Tuan Logika berkenaan dengan laporan yang dia berikan di Polda Sumut. Ya, alhamdulillah ini kita sedang berada di Polda Sumut ya. Ini pada hari ini kita melanjutkan tentang memberikan keterangan kepada penyidik perihal penistaan agama yang dilakukan oleh 3 oknum tersebut, yaitu yang pertama ada Nora Aritonang, yang kedua juga ada Uni Rifa ya teman-teman ya, dan yang ketiga adalah BJ atau Bang Zuma sendiri. Tetapi ternyata teman-teman ya, ini kasusnya lumayan bagus gitu, karena dengan ini akan ada beberapa orang yang terseret karena termasuk masuk di dalam ini tersebut. Dan ingat, ini saya ingatkan kepada anda ya, khususnya kepada Sugi ya, Pak Sugi, Pak De Sugi ini itu kan ikut meludah, dan ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Ini saya ingatkan Pak Sugi ya, Anda berhati-hati karena ini akan merembet kemana-mana ya, begitu ya. Dan juga alhamdulillah teman-teman ya, ini sangat ditangani dengan sangat bagus ya. Bahkan beberapa akun yang sudah jadi pantauan juga, hati-hati. Nih saya beri inisial bukan inisial ya, nama akun Blender ya, ada Faruk Sianipar. Ingat, kalian juga sudah termasuk di bagian ini. Hati-hati anda ya, karena sekarang itu semua akun pendebat baik dari Islam Kristen ya, kalian akan ikut menyusul. Ingat, stop. Kalau kalian ingin aman maka stop perdebatan. Jangan salahkan siapa-siapa jika kalian semua akan terseret ke dalam. Begitu. Karena yang saya tahu ya teman-teman, yang saya dengar adalah ini perdebatan ini itu memang sudah sangat mengkhawatirkan, memicu keributan di mana-mana. Jadi sekali lagi saya himbau, jika Anda tidak ingin nama Anda terseret, saya himbau sekali kepada Anda, maka tinggalkan dunia perdebatan itu. Ya, dan jangan pernah berdebat dan jangan pernah menyenggol agama orang lain, kitab suci orang lain, dan juga jangan disenggol agama orang lain ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan kalian yang mau menerima pernyataan saya bagus, yang tidak silahkan ya. Saya tidak memaksa karena setiap tindakan yang Anda lakukan, ucapan dan narasi itu akan dipertanggungjawabkan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ternyata banyak saksi loh ya, di situ ada Kak Lina Wijaya dengan Tuan Logika, dan ada juga yang lain sebenarnya ya, ada juga dengan yang lain. Jadi wah, keren ya. Untuk anda yang masih sibuk dan berdebat, saran Tuan Logika hati-hati ya, karena rupanya mereka tidak pernah tidur untuk memantau selalu, begitu ya. Panik kau. Aduh, panik kok datangi Polda. Ais, mana nih Zuma, katanya PII, senggol dong, datanglah. Aduh, masa ke Polda aja nggak berani datang, yang disuruh cuma cucurut. Untuk apa? Kalian nggak tahu kan? Mereka mau jadikan Tuan Logika seperti anak Batak kedua, tapi nggak bisa. Nggak bisa, Bung. Hati-hati. Ini Tuan Logika bukan orang sembarangan, guys ya. Ini kita selalu menggunakan otak akal logika kita ya. Manalah mungkin orang-orang macam Anda. Aduh. Gaya lu tuh tahu nggak? Lu tuh lebih, kalau gue perhatikan tuh ya, lu tuh lebih hina daripada preman ini gitu ya. Masa mainnya keroyokan. Aduh, datang serbu sana serbu sini, cari sana cari sini.
Bisa ada kirim sini, ajak damai sana, ajak damai sini. Panik lah, panik lu. Ini langkah pertama, langkah kedua sudah kita katakan bagus teman-teman ya. Dan ini kita mau langkah ketiga dan seterusnya. Tapi ini belum bisa aku kasih bocoran teman-teman. Nanti malam aku live ya. Silakan teman-teman berkumpul di live aku ya. Karena nanti aku akan membicarakan bersama teman-teman. Dan ingat teman-teman, ini bukan usaha Tuan Logika, bukan. Tapi usaha kalianlah yang sudah membantu Tuan Logika sejauh ini. Ingat ya, ini bukanlah karena kehebatan Tuan Logika dan teman-teman, tidak. Tapi ini adalah bantu usaha kalian, perjuangan kalian, sehingga Tuan Logika sampai ke Polda Sumut. Ini saya kasih kisi-kisi. Target kita berikutnya adalah membubarkan organisasi API. Nah, kita udah tahu jalannya nih, udah tahu. Kita udah nampak jalannya, ya. Tapi mohon maaf saya belum bisa kasih tahu sekarang, ya. Yang jelas kita sudah diberi jalan lampu hijau, teman-teman, ya. Yaitu proses berikutnya adalah pembubaran organisasi API. Jadi kalau nanti kita terus. Jadi kita sudah melaporkan 3 ini dan ini sudah tuntas ini ya. Tinggal menunggu laporan panggilan kepada mereka. Ya, maka dengan ini kita lanjutkan ini supaya mereka kocar-kacir. Ya, kita nggak boleh diam teman-teman. Jangan kita menunggu hasil, kita buat lagi supaya mereka kocar-kacir teman-teman ya. Nah, ini ingat nih, saya kasih kalian kisi-kisi ya. Langkah saya berikutnya dan teman-teman itu adalah membubarkan organisasi APII. Dan kita sudah mendapatkan jalan, sudah mendapatkan ini pintu masuk untuk ini. Dan doanya teman-teman ya, teman-teman tolong doanya juga untuk Tuan Logika supaya Tuan Logika bisa sukses selalu, bisa ya target kita ini membubarkan APII dong. Betul, bubarkan API, betul. Coba yang sepakat typing dulu dong yang sepakat API kita bubarkan. Ya, yang sepakat API kita bubarkan, typing dulu teman-teman ya. Ya. Pintu masuknya pulus, terserah lah mau apapun itu. Ya, coba yang setuju typing setuju dulu teman-teman ya. Ya, ini langkah berikutnya ya. Jadi tahap pertama kita sudah selesai, tahap kedua dan ini tahap ketiga teman-teman. Terima kasih yang udah setuju, terima kasih. Tapi teman-teman ya, nanti malam kita bincang-bincangkan lebih dalam seperti apa langkah-langkah ke depannya, dan ini kita butuh ini kalian lagi. Ya. Support dari teman-teman itu yang paling luar biasa. Kalian nggak tahu guys ya, itu timnya API itu. Aduh, licik cara lu. Jadi gini, mereka mau membuat Tuan Logika itu seperti anak Batak, tahu nggak? Jadi anak Batak ini teman-teman ya, supaya proses itu tidak dilakukan, itu kan cara licik namanya kan? Itu cara licik. Saya nggak bela anak Batak ya, nggak bela, serius, sedikit pun saya nggak bela anak Batak. Tapi saya hanya ingin menyampaikan cara mereka ini yang super licik, yaitu mereka sengaja datangin, mereka buat keributan. Karena dengan keributan itu kepolisian punya alasan untuk menangkap ini anak Batak begitu, ya. Dan mereka beberapa kali mencoba ya melakukan trik yang sama terhadap Tuan Logika. Tapi mohon maaf, Tuan Logika nggak sebodoh itu. Aduh, menangis ya. Nggak sebodoh itu Tuan Logika. Aduh, terkecoh kan kau kan? Tuh si Andi Selebes di YouTube-nya teman-teman. Buatlah itu, dapat foto aku. Aduh, dia kirain gua nggak tahu. Dapat foto lagi di itu lagi di kantor HBB. Manalah mungkin di situ Tuan Logika tidur ngadi-ngadi. Lu gua lagi silaturahmi itu siang. Ya. Masa dibilang aku tidur di kamar yang sempit. Aduh, kasihan. Masa dikira Tuan Logika tidurnya di kamar yang sempit. Aduh. Aduh ya. Minimal Tuan Logika ya nggak seperti itu juga lah ya. Tuan Logika alhamdulillah dapat kapasitas fasilitas yang bagus lah ya. Fasilitasnya lumayan alhamdulillah bagus, dan Tuan Logika merasa baik lah di situ. Bukan seperti itu mentang-mentang nampak aku ada di mana, dipirali Handi. Bayangin teman-teman, aku lagi ke kantor HBB. Jadi di belakang sana ada kamar, tapi kamarnya masih kosong. Itu teman aku live kemarin loh, yang pakai trali itu.
Nah itu aku lagi ngadem di situ pakai kipas angin, ya kan? Ada rupanya ya orang lab masuk di situ, diambil lah itu screenshotannya, dimasukkannya lah ke ininya, ke apa namanya itu? Ke YouTube-nya ini nih. Aku spill yang mau lihat ya ini nih. Nih ya, aku liatin sama kalian ya. Lucu emang mereka ini lucu. Lagi gemes lucu-lucunya. Nah, ini teman-teman nih. Mana Bang ini? Itu tuh gegara apa itu? Gegara nista aku begini. Itu ulahmu bro, nasib si logika di kamar sempit. Kemarin aku nggak live itu ya, maklum lah orang cerdas itu dengan orang ini ya beda level kita cara berpikirnya ya, jadi kita bermain cantik lah ya kan, nggak semua lah boleh kita ini kan. Bayangin guys ini masa nasi lagi di kamar sempit, aku lagi ngadem buka baju, lagi ngadem lagi main HP, itu kan bukan HP sendiri. Bagian dari tak gitu ya, sebarang telega, lucu kan? Ya, jadi gini, emang tempat aku bukan di tempat yang termewah teman-teman, enggak. Karena kita juga pikirkan orang-orang yang udah bantu ya. Jadi kita manfaatkan keuangan yang bantuan dari teman-teman, donasi dari teman-teman tuh ya, itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Tapi minimal aku nggak seperti itu juga lah, ya. Minimal Tuan Logika itu masih punya tempat tidur lah ya, selama di sana itu tempatnya bagus, minimal masih bisa ngasih gitu ya. jadi sekali lagi ini aku ingatin ya, aduh kalian udah kehabisan konten, Andi lu kehabisan konten sehingga lu aduh gua kirain lu cerdas. Selama ini pertanyaan sama orang-orang Kristen itu bla ya kan, ternyata lu itu aduh cetek banget sih otaknya itu, ya ampun. Cetek banget serius. Aduh masa ngira, aduh ampun. Nah, coba teman-teman, lu geli nggak sih? Lu lucu nggak? Merasa lucu nggak sih? Coba, gua mau tanya dulu nih sama lu, teman-teman netizen, coba. Gua dibilang panik, gua dibilang kabur, gua dibilang takut, gua datanglah langsung tuh ke Polda. Masa ya? Gua takut, gua panik datang ke Polda. Mikirlah coba. Sementara orang-orang APII secara langsung aja itu nggak berani ke Polda. Itu yang maju itu Gapia, Gerakan Anti Penista Agama Islam tuh Gapai. Itu yang datang, bukan API. Aduh. Tapi oke lah teman-teman ya. Sampai di sini minimal kita ada inilah. Jadi untuk Anda ya, inisial BJ, UR dan NA, hati-hati deh. Sebentar lagi panggilan buat lu akan datang. Persiapkan mental, persiapkan kemampuan kalian untuk membela diri di meja hijau lah. Dan untuk orang-orang yang ada terlibat di situ, kalian juga akan jadi target berikutnya, yang seperti di penjelasan di PT gua tuh ya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, kalian nggak akan bisa membaca pergerakan Tuan Logika dan teman-teman, karena ini pergerakan berikutnya kalian akan dibuat kocar kacir ya. Lu harus urus dulu masalah lu sebagai terlapor ya. Kita udah maju deh ke Denjendang, kalian akan ketinggalan banyak, kalian akan ketinggalan banyak langkah dari kita begitu. Pokoknya yang mau support Tuan Logika, kita lanjut ke langkah berikutnya teman-teman. Nanti malam kita bahas ya. Karena Tuan Logika pengen bahas masalah itu. Kalau mau maju kita terus ya, jangan kita kasih napas buat mereka. Kita lanjut. Thank you Kak Sedot, Kak Morris. Wah, makasih. Sama Cina. Ya, kita buat strategi dong kakakku, makanya nggak live beberapa hari ya. Kita itu harus main cantik ya, biarkan mereka berbahagia dulu lah. Karena kan kemarin udah kita coba nih. Bang, ini yang mau naik, aku naikkan cuma 3 menit lagi ya Bang ya, 5 menit lah paling lama, 4 menit ya, 14:10 ini aku. Iya ya, 3 dekat udah.
Ya ini yang mau naik aku naikin, kita cuma punya waktu 4 menit teman-teman. Soalnya aku mau ini dulu. Kita mau susun strategi. Bang Hanjo naiklah. Bang Hanjo kok dibatalin tiba-tiba. Ya Assalamualaikum, Bang Logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Gimana kabarnya, Bang? Gimana kabarnya? Ya, kabar saya alhamdulillah makin baik, abangku. Seperti abang lihat, aku bahagia banget, Bang. Bang. Gimana itu? Gimana itu? Bang? Ya gimana? Ya gimana? Di mana? Bang masih di Medan? Masih di Medan gitu? Atau udah pulang ke Riau? Oh, itu masih bagian rahasia, Bang ya. Maksudnya ini belum bisa diinikan secara total. Ya, sabar Bang. Nanti aku update kau, Bang. Tapi update-nya agak telat dikit, itu aja bedanya. Update-nya itu agak telat. Nanti setelah ini clear, ya. Jadi aku mau buat mereka ini kocar kacir itu aja, serius. Itu aja sih intinya. Dan ini teman-teman ya, kita buat mereka tuh nggak bisa napas. Ya, mereka lagi ngurus yang ini, udah ada yang ngurus baru, udah ada yang baru gitu. Siap-siap lu pada. Oke Bang Hanjo, Tapi Bang Tuan Logika, pertanyaan ya, kan sudah 1000 kali kamu ngomong kayak gitu, nggak dipanggil-panggil. Mungkin kamu halu mungkin ya Bang. Sudah 1000 kali kamu ngomong begitu Bang. Dek, aku mau nanya, lu udah pernah ke Polda belum? Udah pernah ditanya-tanya belum? Udah pernah diminta keterangan belum? Jadi Terus, kalau kenapa? Anda belum pernah merasakan itu, tunggu. Kalau lu belum pernah merasakan itu, mending nanti malu-maluin, serius. Pertanyaan aku Bang Logika, Ya? sudah 1000 kali lebih kamu ngomong kayak gitu, nggak ada pun dipanggil-panggil. Hah? Kenapa itu? Oke, jadi gini deh ya, aku nggak perlu klarifikasi samamu, makanya aku tanya, untuk kalian-kalian yang sudah pernah ke Polda, diminta keterangan, diminta bukti, diminta ini tuh dan sebagainya, pasti lu tahu, ya? Emang lu kira, ya, mudah membalikan telapak tangan, selesai gitu? Kecuali caranya licik, sebagaimana yang lu lakukan kepada anak Batak. Nah, kalau cara licik itu betul, ya. Kalau secara licik itu langsung. Tapi kalau dengan ikut aturan negara itu nggak seperti itu deh, ya. Gitu, lu perlu sekolah lagi deh kayaknya. Coba deh datang sekali itu main tuh ke Polda, ya. Gitu. Oke Bang Hanjo gimana? Kita nggak lama waktunya Bang ya, 2 menit lagi Abangku. Silakan Bang Hanjo, apa yang mau disampaikan Abangku perihal ini? Aduh, gimana ya? Apa nih kabarnya nih yang baru perkembangannya? Ya, jadi gini Abangku, seperti yang orang yang baru naik tanyakan tadi, udah cerita sekali ngomong gini kayaknya belum. Lucu aku Bang, karena soalnya itu kan semua butuh proses. Nah, kita lewati itu ada proses tersebut. Setelah proses tersebut selesai, ya baru kita tinggal nunggu. Karena nanti semua itu akan dinilai, ada ahlinya. Ada ahli dari ahli bahasa, ahli ini itu dan sebagainya. Mereka akan lihat semua kejadian, keterangan ya, itu. Yang jelas bagian dari kita itu udah selesai memberikan keterangan, kesaksian itu udah aman. Bisa nggak itu di restoratif justice Bang? Bisa nggak? Maksudnya? Restoratif justice itu semacam tabayun atau melakukan perdamaian begitu? Oh, gini Bang, untuk perihal ini aku belum bisa ngasih ini Bang, belum bisa karena gini Abangku ya. Aku belum, nanti kalau aku kasih kisi-kisi atau bocoran itu nanti mereka akan mudah antisipasi. Jadi untuk kali ini memang aku belum bisa ngasih banyak informasi lah Bang seputar itu. Tetapi yang jelas ya, kita akan melangkah lebih jauh lagi ke depannya. Itu. Dan mereka akan dibuat kerepotan. Gitu Abangku. Paham ya maksudku Bang Hanjo ya? Oke, siap. Ini demi kebaikan kita bersama. Karena gini Bang ya. Ya. Kalau kita contohnya gini Bang, kalau kita bisa maksudnya gini, kalau kita bisa berjalan santai tapi sampai juga di waktu yang sama, ngapain kita harus lomba lari, capek, iya, tapi sampainya sama juga begitu. Jadi di dalam hal ini juga begitu Bang. Jadi di dalam hal ini emang itu aja. Kita belum bisa kasih inilah penjelasan lebih dalam lagi, tapi teman-teman percayakan untuk masalah ini kita sudah tangani dengan sangat baik.
tinggal nunggu langkah berikutnya. Pokoknya gini, akan ada nanti fakta-fakta menarik di seputar masalah ini, ya kejut-kejutan juga. Ya biarkan mereka itu biarkan mereka itu hanyut dalam buayan dulu, begitu, Bang Hanjo. Ya, oke lah. Ya, yang terbaik aja lah. Jangan ini ya. Gimana ya? Ya udah terlanjur gitu kan. Memang udah barang udah jadi ya kan. Ya dijalani dengan baik aja lah. Mau gimana lagi? Pihak sana juga. Syaratku sama orang itu kan berkeluhan baik lah. Kalau memang nggak mau masuk itu, saran aku nih, coba minta maaf untuk Zuma, UR dan NA ini. Karena mungkin dengan itu, walaupun sudah kalau dikatakan terlambat, sebenarnya udah terlambat juga, Bang. Ya, tapi minimal itu bisa mengurangi lah nanti. Saran aku itu aja sih untuk orang-orang ini. Ya untuk Zuma, minta maaf lah dek. Aku tahunya aku tuh, lututmu udah bergoyang itu. Ya untuk Zuma itu lututnya udah bergoyang, apalagi UR ya kan. Udah sering nangis-nangis, buat klarifikasi sana sini, jelekin sana sini. Udah, aduh itu nama masalah lu. Kalau lu mau nyelesain masalah itu minta maaf. Apalagi seperti si Nora. Kasihan kali. Pikirkan anak-anakmu ya dek Nora ya. Pikirkanlah. Gitu aja sih. Oke abang-abangku ya, mungkin kita ini yang mau naik saya belum bisa terima teman-teman. Coba di follow yang belum follow di follow, nanti aku live lagi. Ini aku masih ada kegiatan ya. Ya masih ada kegiatan. Bang Logika, ini tadi ada menyinggung masalah kasus anak Batak ya kan. Nah, masalah kasus anak Batak, ketika saya lihat keterangan dari Pak Kades ketika ditangkap itu anak Batak. Abang udah mendengar keterangan dari Pak Kades itu yang diwawancarai waktu oleh TV. Aku bukan cuma mendengar, Bang. Aku sudah datang ke TKP, Bang. Aku rumah anak Batak itu udah tahu sana. Iya, gini Bang, keterangannya lebih kurangnya bahwa orang-orang di sana udah tahu karena kan udah dilaporkan beberapa hari sebelumnya, ya kan, udah tahu bahwa. Aduh Bang, percuma Bang Abu. Aku ini udah mau tutup live, nanti aja Bang klarifikasi masalah itu ya Bang. Ya. Tapi poin yang bisa diambil itu adalah mereka melakukan itu dengan cara yang licik. Pertanyaan saya untuk klarifikasi macam itu, pertanyaan saya, udah ada belum panggilan kepada anak Batak? Coba saya mau tanya dulu, jawab. Kalau menurut keterangan Pak Kades itu dia mau dijemput, jadi masyarakat. Saya tanya Bang, jangan menjemput-jemput. Anak Batak nggak kabur loh. Pertanyaan saya, ya Bang ya, apakah sudah ada surat panggilan kepada anak Batak? Kalau untuk itu saya nggak tahu ya, untuk berita itu ya. Yang ada nggak Bang? Ada nggak Bang? Ya nggak tahu Bang, saya masalah nggak tahu, suratnya. jawabannya nggak ada. Ya. Gitu ya, jawabannya nggak ada, bukan nggak tahu. Jadi cara-cara licik gitu yang mau dibuat kepada Tuan Logika, kau nggak tahu kan? Gimana cara mereka itu ya untuk menggerabak Tuan Logika, nggak tahu kan? Nggak tahu lah, karena itu nggak pakai kamera gitu. Oke adek ya, untuk adik-adikku yang di bawah juga makasih banyak. Saudaraku semua di bawah juga terima kasih banyak. Bang Hanjo kita bubar dulu Bang, nanti malam kalau Abang mau ini Bang ya. Malam kita bahas lebih ini lagi Bang. Masalah ini. Ya tapi sekali lagi ini aku ingatkan ya, untuk kalian orang-orang API yang sangat punya nafsu kalian itu sudah sangat di luar batas ya. Ingin menciduk Tuan Logika, mohon maaf nggak bisa deh. Ya nggak bisa. Ya pakailah cara yang baik. Kalian itu muslim ya. Kalian itu muslim, jangan pakai cara licik, nggak bagus. Pakailah cara yang bagus, yang halus, yang lembut lembut. Ya minimal yang mantap lah caranya. Ini aduh cara-cara kayak preman pasar aja lu, lebih parah lagi. Preman pasar aja masih gentle ya datang itu bla. Ini kalian mau main, aduh memalukan kalian ini. Ya, aduh. Oke lah. Ya udah nanti selamat live lagi ya. Ya, selamat siang Bang Hanjo. Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua umat Islam. Jangan lupa yang belum follow di follow akun Tuan Logika, karena Tuan Logika nanti akan membawakan kabar-kabar terbaru buat kalian. Ya, karena Tuan Logika sudah tidak live selama kurang lebih 3 atau 4 hari belakangan ini. Ya, nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi masalah ini. Oke semuanya, bye-bye. Selamat siang. Kata Tuafik, baik Islam maupun Kristen stop perdebatan. Katanya jangan salahkan siapa-siapa jika ada lagi yang terseret ke dalam. Lalu apa kata Alkitab mengenai perdebatan? Alkitab memberikan beberapa panduan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana orang Kristen seharusnya berhenti atau menghindari perdebatan, terutama ketika perdebatan tersebut tidak menghasilkan hal yang baik atau membangun iman. Berikut ini beberapa prinsip Alkitab tentang menghentikan perdebatan yang tidak bermanfaat. Pertama, menghindari perdebatan yang tidak produktif.
Alkitab menasihati orang Kristen untuk menghindari perdebatan yang tidak berguna dan hanya menimbulkan konflik. Dalam 2 Timotius 2 ayat 23-24, Paulus menulis, "Hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh, sebab engkau tahu bahwa soal-soal itu membangkitkan pertengkaran." Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Prinsip ini menunjukkan bahwa perdebatan yang hanya menghasilkan pertikaian dan kemarahan sebaiknya dihindari. Kedua, berhenti jika perdebatan menjadi kesombongan atau keegoisan. Alkitab juga memperingatkan agar kita tidak terlibat dalam perdebatan yang dipenuhi oleh kesombongan atau keinginan untuk menunjukkan diri benar. Dalam Filipi 2 ayat 3, Paulus menasihati, "Janganlah kamu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kemuliaan yang sia-sia." Jika perdebatan berubah menjadi sarana untuk membanggakan diri atau menyerang orang lain, maka lebih baik dihentikan. Ketiga, menghindari perdebatan dengan orang yang tidak terbuka. Dalam Matius 7 ayat 6, Yesus mengajarkan, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Ini berarti bahwa jika seseorang jelas-jelas menolak kebenaran atau menunjukkan sikap yang keras kepala, maka tidak bijaksana untuk terus berdebat. Ketika seseorang tidak menunjukkan ketertarikan untuk belajar atau berdialog dengan baik, lebih bijaksana untuk berhenti. Keempat, menghindari pertengkaran untuk memelihara kedamaian. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dalam Roma 12 ayat 18, Paulus menulis, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Jika perdebatan mengarah pada perselisihan dan merusak hubungan, lebih baik berhenti dan mencari cara untuk membangun kedamaian daripada terus berdebat. Kelima, fokus pada hal-hal yang membangun. Paulus mengingatkan dalam 1 Timotius 1 ayat 4 untuk menghindari dongeng dan silsilah yang tidak ada gunanya, karena hanya akan menimbulkan spekulasi dan tidak menghasilkan iman yang kokoh. Perdebatan seharusnya tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama, yaitu membangun iman, menguatkan hubungan dengan Tuhan, dan menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Jadi, Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu terlibat dalam perdebatan yang hanya menimbulkan konflik, kesombongan, atau pertikaian tanpa akhir. Sebaliknya, kita diminta untuk berbicara dengan kasih dan hikmat serta menghindari pertengkaran yang merusak damai sejahtera. Prinsip ini tidak berarti menghindari diskusi penting tentang iman, tetapi memastikan bahwa ketika perdebatan dilakukan, itu dilakukan dengan tujuan yang benar dan rendah hati. Kiranya Kristus dipermuliakan. Salam murid Kristus.